Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gugi Bayu Perkasa di Gugi On Screen Tutorial. Ya, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan pada sistem komputer. Ya, apa sih sistem bilangan itu? Ya, seperti halnya kita manusia untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, yaitu menggunakan bahasa, entah itu bahasa Indonesia, Sunda, Jawa, ataupun bahasa Inggris untuk bahasa internasional. Nah, begitu juga dengan perangkat komputer untuk bisa berkomunikasi antara perangkat, entah itu perangkat input, proses, output, ataupun antar komputer. Agar bisa berkomunikasi, maka diperlukan bahasa untuk bisa berkomunikasi, yaitu menggunakan bahasa komputer atau dikenal dengan bahasa rakitan atau bahasa mesin. Bahasa mesin di sini yaitu berupa sistem bilangan yang terdiri dari angka-angka, tidak mengenal huruf, ya. Seperti di film-film teknologi dengan bahasa pemrogramannya, ya, yang sering kalian lihat di film-film. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman mensupport channel saya dengan cara menekan tombol subscribe atau nyalakan lonceng agar dapat menerima notifikasi baru dari saya. Nuhun. Kita lanjut. Sistem bilangan yang sering digunakan pada sistem komputer yaitu yang pertama, bilangan biner atau bilangan berbasis 2. Karakternya apa saja? Yaitu hanya 0 dan 1. Kemudian yang kedua, bilangan oktal atau bilangan berbasis 8. Apa saja karakternya? Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, untuk karakter bilangan oktal. Yang ketiga, bilangan desimal atau bilangan berbasis 10. Karakternya ya pasti sudah tahu ya, karena ini sering dipergunakan di setiap hari ya. Apa saja karakternya untuk bilangan desimal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bilangan heksadesimal atau bilangan berbasis 16, ya, dengan karakternya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, ya, itu ya, untuk karakter bilangan heksadesimal. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan sistem bilangan ya yang sering digunakan pada sistem komputer. Yang pertama, bilangan biner, yang kedua, bilangan oktal, yang ketiga, bilangan desimal, yang keempat, bilangan heksadesimal. Ya, mudah-mudahan dipahami. Oke, berikutnya kita lanjut, yaitu dengan konversi bilangan. Konversi bilangan yaitu konversi dari bilangan satu ke bilangan yang lainnya. Semisal tadi, bilangan desimal dikonversikan ke bilangan biner, ataupun dari heksadesimal ke biner, ataupun dari oktal ke heksadesimal, ya. Contohnya, oke, kita mulai dengan yang paling mudah dulu atau yang sering digunakan di setiap hari ya, yaitu bilangan desimal. Ya, tapi sebelum lanjut ke konversi, saya akan menjelaskan dulu mana angka awal dan mana angka akhir, ya. Oke, contohnya di sini 463. Mana angka pertama, mana angka terakhir, ya, untuk bilangan desimal. Oke, untuk angka pertama yaitu 4 dan yang terakhir itu 3, ya. Atau dengan kata lain, angka pertama itu disebut dengan MSB atau most significant bit atau yang paling besar. Sedangkan angka terakhir yaitu disebut dengan LSB atau last significant bit, angka yang paling kecil, ya.
Contohnya tadi ya, 463. 4 itu untuk ratusan, 6 untuk puluhan, dan 3 untuk satuan ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mana angka pertama, mana angka terakhir, mana MSB, mana LSB ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, konversi bilangan desimal ke bilangan biner ya. Oke, di sini ya. Oke, konversikan bilangan desimal 41 menjadi bilangan biner. Bagaimana caranya? Ya, yaitu dengan cara bilangan desimal dibagi 2 ya. Karena bilangan biner bilangan berbasis 2. Ya, contohnya tadi 41 dibagi 2 sama dengan 20. Sisa bagi adalah 1 ya. Dari mana sisa bagi adalah 1? Ya, di sini tidak mengenal pecahan ya. Yaitu 41 dibagi 2 sama dengan 20,5 gitu ya. Kalau bernilai pecahan ya. Jadi 41 dibagi 2 adalah 20 ya. Sisa baginya adalah 1 ya. Jadi 20 kali 2 sama dengan 40 ditambah sisa 1 jadi 41 ya. Oke, sisanya tadi 20 dibagi 2 sama dengan 10. Ada sisanya? Tidak ada ya. Kemudian 10 dibagi 2 5. Ada sisanya? Tidak ada atau sama dengan 0. Kemudian 5 masih bisa dibagi 2 yaitu 2. Sisa 1 ya. Masih bisa 2 dibagi 2 masih ya sama dengan 1. Ada sisanya? Tidak ada, 0. Karena sudah tidak bisa lagi dibagi ya. Jadi angka terakhir yaitu 1. Hasil pembagian tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga paling awal ya. Mulai dari 1 0 1 0 0 1 ya. Jadi bilangan biner dari 41 adalah 1 0 1 0 0 1 ya. Perhatikan bilangan berikut ya. Berapakah nilai binernya? Silahkan tulis di kolom komentar untuk jawabannya. Jika benar berarti teman-teman sudah paham. Berikutnya konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Bagaimana caranya? Ya sama seperti tadi. Konversi bilangan desimal ke biner. Cuman bedanya di sini bilangan desimal dibagi 8. Karena bilangan oktal bilangan berbasis 8 ya. Contohnya adalah 256 bilangan desimal. Berapa bilangan oktalnya? Mari kita lihat. Contohnya sama ya dengan tadi, caranya dengan konversi dari desimal ke biner. Cuman bedanya tadi untuk oktal dibagi 8. Oke. 256 dibagi 8 sama dengan 32. Ada sisa? Tidak ada. Simpan 0. 32 masih bisa dibagi 8? Masih ya. Sisa sama dengan 4. Sisanya adalah 0. Karena 4 sudah tidak bisa lagi ya dibagi 8. Jadi hasilnya adalah sama ya, urutkannya dengan mulai dari yang terakhir hingga yang ke awal ya. Jadi hasilnya adalah 400 ya. Jadi konversi bilangan desimal dari 256 adalah 400 ya, bilangan oktal. Perhatikan
Perhatikan bilangan berikut. 177 bilangan desimal, berapakah nilai bilangan oktalnya? Silahkan tulis di kolom komentar untuk jawabannya. Jika benar, berarti teman-teman sudah paham, ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya yaitu bilangan desimal ke heksadesimal. Caranya sama dengan sama dengan desimal ke biner, desimal ke oktal. Cuman bedanya sekarang desimal dibagi 16 karena heksadesimal bilangan berbasis 16. Contohnya, ya, di sini adalah 1521 bilangan desimal, ya. Caranya sama ya dengan konversi yang sebelumnya. Kalau sekarang dibagi 16, 1521 dibagi 16 sama dengan 95. Sisanya adalah 1. Masih bisa 95 dibagi 16? Masih, ya. 95 dibagi 16 sama dengan 5. Sisanya berapa? Yaitu 15, ya. Ya, ingat lagi sebelumnya karakter bilangan heksadesimal, ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F. Atau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10A, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F, ya. Jadi di sini adalah sisanya adalah 15. Ya, teman-teman tulis di sini bukan 15 ya, tapi F, ya. Kemudian 5 masih bisa dibagi 16? Tidak, ya. Jadi angka terakhirnya adalah 5. Sama seperti sebelumnya, pengurutannya yaitu dari hasil pembagian terakhir ke paling awal, ya, adalah 5F1, ya. Jadi hasil dari konversi bilangan desimal 1521 adalah 5F1 heksadesimal. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini. Perhatikan bilangan berikut. 211. Berapakah nilai bilangan heksadesimalnya? Ya, silahkan tulis di kolom komentar untuk jawabannya. Jika benar, berarti teman-teman sudah paham. Ya. Ya, tadi konversi bilangan dari desimal ke biner, desimal ke oktal, kemudian desimal ke heksadesimal. Caranya dibagi masing-masing basis bilangan. Untuk biner dibagi 2, untuk oktal dibagi 8, untuk heksadesimal dibagi 16. Ya. Ya. Alangkah baiknya sebelum lanjut, seperti biasa, untuk mensupport channel saya, silahkan tekan subscribe, nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru dari saya. Nuhun. Ya, kita lanjut ke konversi berikutnya, yaitu bilangan biner ke desimal. Ya. Bagaimana caranya untuk konversi dari biner ke desimal? Ya, kita hanya perlu mengalihkan bilangan biner yang ingin dikonversikan tersebut ke basis bilangan biner itu sendiri, yaitu 2 yang dipangkatkan mulai dari 0, ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya, dimulai dari sebelah kanan, ya. Ya, contohnya di sini bilangan biner 1, 0, 1, 0, 0, 1,
ya. Tadi ya, dari konversi sebelumnya ya, yaitu 41. Oke, kita lihat. Ya, tadi ya, bilangan biner itu sendiri dipangkatkan dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dimulai dari yang sebelah kanan ya. Oke, kemudian ya seperti ini ya. 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2, kemudian 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 4, dan yang terakhir yaitu 1 kali 2 pangkat 5 ya. Kemudian satu-satu selesaikan ya. 1 kali 2 pangkat 0 adalah 1 ya. Kemudian 0 kali 2 pangkat 1, karena dikalikan 0 nilainya 0 ya. Berikut juga dengan 0 kali 2 pangkat 2 yaitu 0. Kemudian 1 kali 2 pangkat 3 yaitu 8 ya. 2 kali 2 4 kali 2 8. Berikutnya 0 kali 2 pangkat 4 sama dengan 0. Yang terakhir 1 kali 2 pangkat 5 yaitu 32 ya. Oke, jumlahkan semuanya ya. 1 tambah 8 tambah 32 yaitu 41. Jadi hasil konversi dari bilangan biner ke desimal 101001 adalah 41. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Perhatikan bilangan berikut. Seperti biasa, 1100110 bilangan biner. Berapakah nilai desimalnya? Silahkan tulis di kolom komentar untuk jawabannya ya. Jika benar, berarti teman-teman sudah paham ya. Berikutnya bilangan oktal ke desimal. Caranya sama ya dengan sebelumnya, yaitu dari biner ke desimal. Kalau tadi biner ya, basisnya ya 2, tapi di sini diganti yaitu 8 untuk bilangan oktal ya, yang dipangkatkan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Tetap dimulai dari yang sebelah kanan ya. Contohnya di sini adalah 400 tadi ya, dari konversi sebelumnya ya. Dimulai dari yang sebelah kanan ya. Atau dari last bit ya, atau paling akhir ya. 400 ya, 0 kali 8 pangkat 0 ditambah 0 kali 8 pangkat 1 ditambah 4 kali 8 pangkat 2 ya. Oke, kita selesaikan satu persatu ya. 0 kali 8 pangkat 0 adalah 0 ya. Kemudian ditambah 0 kali 8 pangkat 1 adalah 0. Kemudian 4 kali 8 pangkat 2 yaitu 8 dikali 8 ya, dikali 4, hasilnya adalah 256 ya. Jadi hasil konversi bilangan oktal 400 ke bilangan desimal adalah, karena 0 ditambah 0 tambah 256 adalah 256 ya. Jadi hasilnya adalah 256. Oke, seperti biasa, perhatikan bilangan berikut. 572 oktal. Berapakah nilai bilangan desimalnya? Ya, seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar untuk jawabannya. Jika benar, berarti teman-teman sudah paham. Kita lanjut.
Berikutnya adalah bilangan heksadesimal ke desimal. Caranya sama ya dari sebelumnya ya, cuman bedanya tadi ya, kalau biner bilangan berbasis 2, oktal bilangan berbasis 8, kemudian heksadesimal berbasis 16. Caranya sama ya. Heksadesimal itu sendiri yaitu 16 dipangkatkan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tergantung jumlah bitnya ya. Oke, contohnya dari yang sebelumnya yaitu 5F1 ya. Dimulai dari yang sebelah kanan. 1 kali 16 pangkat 0 ditambah 15 kali 16 pangkat 1. Dari mana 15? Yaitu tadi ya. Kalau desimal itu 15, heksadesimal itu dari 15 adalah F ya. Jadi 15 kali 16 pangkat 1. Kemudian 5 kali 16 pangkat 2. Kita selesaikan satu persatu. 1 kali 16 pangkat 0 ya, atau 1 kali 1 ya. Kemudian 15 kali 16 ya. Kemudian 5 kali 2, 5, 6 yaitu pangkat dari 16 pangkat 2 ya. Oke, kita selesaikan. 1 kali 1 adalah 1, kemudian 15 kali 16 adalah 240, kemudian 5 kali 256 adalah 1280 ya. Jumlahkan. 1 ditambah 240 adalah 241, ditambah 1280 adalah 1521 ya. Jadi 5F1 bilangan heksadesimal jika dikonversikan ke heksadesimal adalah 1521 bilangan desimal ya. Seperti biasa, perhatikan bilangan berikut. C71 bilangan heksadesimal. Berapakah nilai desimalnya? Silahkan seperti biasa tulis di kolom komentar untuk jawabannya. Jika benar, Anda berarti atau teman-teman berarti sudah paham ya. Ya, tadi ya, konversi dari biner ke desimal, kemudian oktal ke desimal, kemudian heksadesimal ke desimal. Caranya ya, masing-masing basis ya. Untuk biner 2, untuk oktal 8, heksadesimal 16 kan dipangkatkan masing-masing ya, tergantung jumlah bit ya. Dimulai dari yang sebelah kanan ya. Nah, bagaimana dengan konversi-konversi yang lain ya? Oke, contohnya biner ke oktal. Contohnya biner ke oktal, yaitu harus ya, bilangan biner ke desimalkan dulu, kemudian dari desimal ke bilangan oktal ya caranya. Tapi ada yang lebih cepat ya, yaitu dengan menggunakan bilangan pengkodean ya. Oke, yang pertama yaitu adalah binary kode oktal atau BCO ya. Masing-masing bilangan biner dibagi menjadi 3 digit. Kemudian dari masing-masing bilangan biner tersebut dikonversikan ke desimal untuk mengetahui hasilnya ya. Jadi konversi dari biner ke oktal adalah menggunakan BCO, binary code oktal ya. Tidak seperti yang sebelumnya tadi dijelaskan. Jadi dari biner ke desimal dulu, kemudian dari desimal ke oktal ya. Kalau di sini menggunakan pengkodean, yaitu menggunakan BCO, binary kode oktal ya. Oke, caranya
contohnya yaitu 11010001 ya. Nah, masing-masing bilangan biner di sini tadi dibagi 3 digit ya. Dimulai dari yang sebelah kanan yaitu 001 ya untuk kelompok yang pertama. Yang kedua 101 untuk kelompok yang kedua. Nah, sisanya 1 karena cuma 1 sudah nggak apa-apa 1 ya. Jadi untuk kelompok yang ketiga adalah 1 ya. Kemudian tadi bilangan biner tersebut dikonversikan ke desimal ya. 001 desimalnya adalah 1 ya. Dan dari kelompok kedua 101 berapa desimalnya ya? 101 ya. 1 tambah 4 yaitu 5 ya. Kemudian yang terakhir karena 1 ya, biner desimalnya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 151 ya. Untuk bilangan biner 11010001 adalah 151 bilangan oktal ya. Begitu juga sebaliknya ya, dari oktal ke biner ya. Contohnya di sini adalah 273. Masing-masing digit ya dikonversikan ke bilangan biner ya, 3 digit ya. 273 ya. Yang pertama mulai dari sebelah kanan 3. Berapa binernya? 0 1 1 ya. Kemudian 7. Berapa binernya? Yaitu 1 1 1. 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7 ya. Kemudian yang terakhir, kelompok yang terakhir 2, binernya adalah 10 ya. Jadi hasil dari bilangan oktal 273 adalah 101111011 ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mulai dari biner ke oktal ataupun dari oktal ke biner ya. Caranya yaitu tadi di masing-masing dibagi 3 digit kalau dari biner ke oktal. Nah, kalau dari oktal ke biner ya, kelompok dari bilangan oktal ke bilangan biner tapi dalam bentuk 3 digit bilangan biner ya. Seperti biasa, perhatikan bilangan berikut ya. 1101110 berapakah nilai oktalnya ya. Silahkan tulis di kolom komentar ya untuk jawabannya. Dan yang kedua adalah 237 bilangan oktal berapakah nilai binernya ya. Sama, tulis di kolom komentar. Jika benar, berarti teman-teman sudah paham ya. Kita lanjut. Tapi alangkah baiknya saya tidak bosan-bosan untuk mensupport channel saya. Teman-teman silahkan tekan tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru dari saya. Nuhun. Oke, berikutnya tadi BCO, sekarang BCD
BCH, ya. Binary kode hexadesimal. Kalau tadi dibagi 3, kalau sekarang dibagi 4, ya. Masing-masing bilangan biner dibagi 4, ya. Tapi ya, ada yang harus perlu diperhatikan, ya. Desimal dengan heksadesimal, ya. Ketika 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya. Untuk 6 desimal. Tapi kalau untuk heksadesimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, ya. Itu yang harus diperhatikan, ya. Ya, kembali lagi. Masing-masing bilangan biner dibagi 4 digit, ya. Contohnya di sini adalah 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 bilangan biner. Caranya dengan menggunakan pengkodean BCH, binary coded hexadesimal, yaitu dibagi 4 digit, ya. Oke, masing-masing bilangan biner dibagi 4 digit, ya. Kelompok yang pertama 0, 0, 0, 1. Kelompok yang kedua 1, 1, 0, 1. Kemudian 1, 1, ya. Oke, yang pertama dulu, kelompok pertama 0, 0, 1. Berapakah desimalnya? Ya, 1, ya. Kemudian 1, 1, 0, 1. Berapakah desimalnya? Ya, 1, 1, 0, 1, ya. 1 tambah 2, 3. Maaf, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 8 adalah 13. 13 apa? 10A, 11B, 12C, 13D, ya. Jadi konversikan, yaitu menjadi heksadesimal adalah D, ya, untuk 13. Kemudian 1, 1, ya. 1, 1, 1 tambah 2 adalah 3. Mudah-mudahan sampai sini paham, ya. Seperti biasa, perhatikan bilangan berikut. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Berapakah nilai heksadesimalnya, ya. Kemudian yang kedua 102A, ya, 12A. Berapakah nilai bilangan binernya? Ya, seperti biasa, tulis di kolom komentar untuk jawabannya. Jika benar, berarti teman-teman sudah paham, ya. Yang berikutnya bilangan biner ke desimal. Sebetulnya sudah, ya, tadi, ya, bilangan biner ke desimal, ya. Cuman di sini itu dalam bentuk pengkodean. Selain tadi BCO, binary kode oktal, kemudian ada BCH, binary kode heksadesimal, kemudian ada BCD, binary kode desimal, ya. Caranya sama dengan heksadesimal, ya. Masing-masing bilangan digit, bilangan biner dibagi 4. Cuman dibatasi karena bilangan desimal itu karakternya hanya sampai 9, ya. Berarti kalau sudah 10, 11 itu termasuk ke BCH, ya. Karena karakternya ada 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, kalau desimal karakternya hanya sampai 9, ya. Oke, contohnya di sini adalah 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ya. Kita bagi bilangan biner tadi menjadi 4 digit, ya. Kelompok yang pertama 0, 0, 0, 1. Kelompok yang kedua
0101. Kelompok yang ketiga 11. Kita selesaikan. Kita konversikan masing-masing bilangan biner ke desimal. Untuk kelompok yang pertama yaitu 000 atau 00001. Desimalnya adalah 1. Kemudian untuk 0101 ya. 0101. 1 tambah 4 adalah di 5. Kemudian 1 tambah 2 3 ya. Jadi konversi dari 1010101 biner adalah 351 ya. Begitu juga sebaliknya ya, dari desimal ke biner ya. Cuman sama ya, tadi dibagi masing-masing ya, bilangan desimal digit masing-masing dikonversikan ke bilangan biner menjadi 4 digit ya. Contohnya adalah 3 ya, contohnya 393. Di sini untuk desimal ke biner ya. Ya. Begitu juga sebaliknya dari bilangan desimal ke biner. Masing-masing digit bilangan desimal dikonversikan ke bilangan biner 4 digit ya. Contohnya 393 atau 393 desimal ya. Masing-masing tadi ya, digit dikonversikan ke bilangan biner ya. 3 ya, bilangan desimal, berapakah bilangan binernya? Yaitu 1 tambah 2 3 ya. Karena harus 4 digit, sisanya yaitu tadi tambahkan 00 ya. Jadi kelompok yang pertama adalah 0011. Kemudian 9 desimal, berapakah binernya? Ya, 9. 8 tambah 1. Jadi 1001 ya untuk bilangan binernya ya, dari 9 desimal. Kemudian terakhir 3, kelompok yang terakhir yang ketiga adalah 3. Berapakah bilangan binernya? Sama tadi ya dengan kelompok yang pertama 3 ya. 1 tambah 2 3. Jadi 1 karena yang terakhir, kelompok terakhir tidak usah ditambahkan 0 ya. Karena kan tadi artinya harus jadi 4 digit bilangan biner. Karena untuk terakhir tidak apa-apa ya, tidak perlu ditambahkan 0 ya. Seperti biasa, perhatikan bilangan berikut. 101011, berapakah nilai desimalnya? Kemudian 10005, berapakah nilai binernya? Seperti biasa, silahkan tulis di kolom komentar untuk jawabannya. Jika benar, berarti teman-teman sudah paham. Mari kita lanjut ke pengkodean berikutnya, yaitu adalah pengkodean ASCII, ASCII ya. Selain tadi BCO binary kode oktal, kemudian BCH binary kode hexadesimal, dan ada BCD binary kode desimal ya. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman, saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan informasi video baru dari saya. Mohon ya. ASCII merupakan kepanjangan dari American Standard Code for Information Interchange
Dan pengertian dari ASCII sendiri adalah suatu standar internasional dalam kode huruf, simbol seperti hex dan Unicode. Sedangkan fungsi dari kode ASCII ialah digunakan untuk mewakili karakter-karakter angka maupun huruf di dalam komputer. Sebagai contoh dapat kita lihat pada karakter 1, 2, 3, A, B, C dan sebagainya ya. Seperti pada tombol keyboard ya di input ya. Ya, berikut tabelnya ya. Dari kode ASCII banyak sekali. Di sini ya. Ada 00, 01, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, di sini dalam bentuk bilangan desimal. Kemudian ada fungsinya sendiri, ada 00 untuk 0 ya. Kemudian 0 karakter, kemudian 01 SOH ya. Start of header. Dan kemudian di sini untuk delete itu ada 127 desimalnya ya. Dengan karakternya sendiri adalah del ya. Kemudian yang lain itu 32 desimal. Untuk karakternya sendiri adalah space ya. Dan masih banyak lain ya dan sebagainya ya. Semuanya ada 255 karakter ya. Dari 00 sampai 255 ya. Ya, sebenarnya kode ASCII mempunyai komposisi bilangan heksadesimal dan biner ya, selain tadi desimal ya. Ya, untuk mau dengan bilangan lain selain desimal seperti pada di tabel ya, teman-teman bisa mengkonversikannya ya ke bilangan heksadesimal atau biner ya. Tapi di sini menggunakan BCH, binary kode heksadesimal ya. Caranya seperti yang sudah sebelumnya diterangkan ya, konversi bilangan ya. Ya, contohnya di sini W ya. Pada tabel untuk desimalnya adalah 87 desimal. Untuk bilangan heksadesimalnya adalah konversi dari 87 desimal ke heksadesimal, yaitu adalah 57. Sedangkan untuk BCH-nya sendiri, binary kode heksadesimal, yaitu 0101 untuk kelompok pertama dan 0111 untuk kelompok kedua ya. 0101 itu untuk 5, 0111 itu untuk 7 ya. Contohnya bagaimana sampai sini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Perhatikan bilangan biner berikut ya, sini. Kemudian kalian artikan dengan menggunakan kode ASCII ya. Silahkan tulis di kolom komentar jawabannya. Jika benar berarti teman-teman paham ya. Ya, sampai di sini untuk sistem bilangan, mulai dari bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, bilangan heksadesimal. Biner bilangan berbasis 2, 0 dan 1 karakternya. Kemudian oktal bilangan berbasis 8 dengan karakternya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian desimal ya, yang kita pergunakan sehari-hari dengan karakternya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan yang terakhir heksadesimal dengan karakternya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F ya. Itu ya. Oke, kemudian berikutnya tadi ada konversi ya, mulai dari desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksadesimal dan lain-lain. Dan berikut juga dengan pengkodean ya, mulai dari BCO binary kode oktal, kemudian ada BCH binary kode heksadesimal, kemudian ada BCD binary kode desimal, dan yang terakhir adalah kode ASCII ya,
atau American Standard Code for Information Interchange. Ya. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.